Halo, selamat pagi saudara. Shalom semua untuk kita. Salam sejahtera untuk setiap saudara, baik yang menonton ini sendirian atau yang bersama-sama dengan keluarga. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Amin. Hari ini kita memulai hari, dan biarlah ini menjadi seterusnya gitu ya. Kita memulai hari bersama Tuhan, memuji menyembah Dia dan membaca firman-Nya. Dalam hari ini berarti kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita fokuskan waktu kita untuk meninggikan Dia. Jadi tidak sambil-sambil, supaya saudara benar-benar dapat message yang disampaikan, baik melalui pujian penyembahan maupun melalui firman yang disampaikan. Mungkin akan ada lirik lagu yang saudara tidak familiar. Saudara bisa klik tombol CC closed caption supaya ada lirik lagu yang membantu saudara untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Yesus, Kau ajaib. Sebab Engkau Allah yang setia, Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini, saudara. Yesus, Kau telah memulai. Amin. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Amin. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji, memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Allah yang setia. Karya yang mulia dalamku sudah Kau mulai, Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia Karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Katakan, sekarang ku memuji, memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Karena
Aku Muji namamu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri. Tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku, akan melayani, memberikan hati kepadamu, kepadamu. Tuhan, katakan sekali lagi, aku memuji namamu, aku memuji-Mu, muji namamu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri. Tak dapat ku ganti. kini hati Berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku, akan melayani, memberikan hati kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menyembah meninggikan Engkau. Iman kami bangkit untuk setiap janji-Mu ya dan amin bagi kami. Amin, amin. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap diubahkan, Ya, dan kami percaya Injil yang membawa kebaikan itu hidup di dalam kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. amin. Di firman Tuhan kali ini saya mau kasih judul, Tuhan tidak menghukummu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting saudara, supaya kita tahu mengenai kebenaran firman Tuhan. Ada banyak banget pengajaran yang berkata bahwa Tuhan marah, bahwa Tuhan membenci, Tuhan tidak senang kepada engkau. Firman Tuhan tidak pernah berkata begitu. Bahkan firman Tuhan dengan jelas berkata, tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap kita dengan mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi bagaimana Ia yang mengasihi saya ketika saya masih berdosa, sekarang kemudian membenci saya ketika saya berdosa, gitu kira-kira ya. Bukankah Dia Allah yang berkata bahwa Ia adalah Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya? Firman Tuhan berkata di Efesus 1 ayat 3 bahkan saudara dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara perlu tahu bahwa semua yang menjadi keperluan saudara dan saya, bahkan Ia mencukupi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, sudah Ia lakukan saudara. Dan firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita dalam Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan, telah memberikan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara tidak mungkin tidak menerima apa yang sudah diberikan. Bagian kita bukan apakah saya dapat atau tidak, tapi apakah saya mau mengambilnya atau tidak. Nah, pemikiran bahwa Tuhan sedang menghukum saya, pemikiran bahwa memang ini bayaran terhadap kesalahan saya dulu yang Tuhan sekarang timpakan kepada saya, itu bukan pemikiran yang benar. Karena Alkitab berkata, Ia tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaran saudara. Kita telah ditebus, kita telah diperdamaikan dengan Allah di dalam Kristus
bukan karena perbuatan kita. Karena kalau perbuatan kita memang setiap hari kita berbuat dosa gitu saudara, kita berbuat salah. Tetapi kita dibenarkan dengan cara Ia mati bagi setiap kita saudara. Bukan karena perbuatan kita lagi kita diperdamaikan dengan Allah, tetapi karena perbuatan Kristus. Kalau saudara melihat sama seperti anak yang hilang itu, dia dikenakan jubah sehingga ditutupi segala noda kesalahannya oleh bapaknya. Dia langsung dilayakkan menjadi anak. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jadi jangan dengarkan jika ada orang yang berkata Tuhan marah kepada engkau. Tidak, Dia tidak pernah marah kepada kita. Justru inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, katanya kepada Kristus ketika Ia belum melakukan apapun saudara. Sama dengan kita, firman Tuhan berkata dengan kebaikannya justru itu membawa pertobatan bagi setiap kita. Kalau Tuhan murka bagi kita, habis kita sudah saudara gitu ya. Tapi karena kebaikannya lah kita kemudian menerima kesembuhan, kita menerima pemulihan, kita menerima keselamatan. Jadi saudara perlu tahu bahwa Tuhan tidak marah kepada setiap kita. Ia mati bagi kita, bukan menunggu kita baik, tetapi supaya kita menjadi baik. Karena justru kata firman Tuhan, kita tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, karena kita sekarang berada di dalam kasih karunia, menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan kebaikan bagi kita. Itulah kasih karunia, bukan perbuatan kita, tetapi perbuatan Kristus. Sama seperti keselamatan kita saudara, firman Tuhan berkata karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan, bukan karena perbuatanmu. Itu bukan usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi di hadapan Tuhan kita sekarang dibenarkan. Di hadapan Tuhan kita adalah orang yang benar. Kita bukan orang yang dihukum. Ada satu kejadian saudara yang saudara perlu tahu mengenai seorang pria bernama Markus. Dia adalah yang menulis Injil Markus by the way. Tapi kalau kita lihat pelayanannya sebenarnya di awalnya kurang baik ya. Katanya begini, lalu Paulus dan kawan-kawannya bertolak dari Pafos, katanya gitu ya. Disitulah Yohanes atau Markus meninggalkan mereka lalu pulang ke Yerusalem. Jadi dia mundur saudara. Markus meninggalkan pelayanan. Akibatnya memang terjadi pertengkaran besar ya. Bahkan di Kisah Rasul 15 ayat 37 kita bisa melihat Paulus sampai tidak mau membawa Markus lagi gitu ya. Seandainya Tuhan memperlakukan Markus berdasarkan kegagalannya, ya udah selesai saudara. Tetapi orang ini kemudian menjadi luar biasa lagi. Di 2 Timotius 4 ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Orang yang luar biasa ini, dulu ada orang yang gagal, akhirnya menjadi berguna bukan karena perbuatannya, tetapi karena perbuatan Kristus. Demikian juga dengan kita saudara. Di mata Tuhan kita bukan orang yang gagal. Tentu saja setiap kesalahan ada konsekuensinya di bumi ini ya. Tapi di hadapan Tuhan saudara tetap adalah anak yang dikasihi. Ketika saudara gagal, saudara datang kepadanya dan menerima semua kebaikannya. Apakah ini tidak adil? Ya tentu saja bagi orang yang mengandalkan kekuatan ini tidak adil saudara. Sama seperti anak yang hilang itu, apa yang dialami oleh si bungsu itu tidak adil bagi si sulung. Karena si sulung itu merasa bahwa perbuatannya selama ini baik, tetapi kenapa si bungsu yang perbuatannya buruk datang kepada bapaknya langsung mendapatkan kebaikan lagi? Karena memang dari awal tidak pernah bapaknya melihat perbuatan mereka. Mereka menjadi anak bukan karena perbuatan, tetapi memang karena lahir dari istri bapaknya itu ya, gitu lah kira-kira ya saudara ya. Jadi anak itu menjadi status dan semua hak dan janji dari bapaknya melekat kepada anaknya. Justru bapaknya adalah bapa yang berkorban bagi mereka. Sama seperti Tuhan kita adalah yang berkorban bagi setiap kita. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan nanti saudara, tapi sekarang. Ketika saudara jatuh, Bapak itu tidak berkata keluar dulu, tapi justru dia merangkul saudara sama seperti anak yang hilang itu. Justru Bapak
Tuhan kita itu mendatangi orang yang terhilang. Makanya Yesus turun ke dunia ini, saudara, supaya kita yang terhilang, yang tidak mungkin datang kepadanya, sekarang didatangi oleh Tuhan dan menerima semua kebaikannya. Makanya Ibrani 4 ayat 16 berkata, sebab itu sekarang dengan kesadaran yang berbeda, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi saudara bisa lihat, bukan perbuatan saudara yang menyelamatkan engkau, tapi perbuatan Kristus. Makanya Alkitab berkata, sebab sekiranya ada kebenaran karena melakukan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Justru kebenaran yang saudara dan saya terima itu karena kita percaya akan kebaikannya. Kalau begitu, kalau saya percaya, bebaskah saya berbuat dosa? Semua orang bebas berbuat dosa. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata, di dalam kasih karunia, ketika saya menyadari Tuhan adalah Allah yang baik bagi saya, yang sudah menyelamatkan saya, justru saya menjadi tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, saudara. Justru karena hukum Tauratlah orang mengenal dosa, kata firman Tuhan. Jadi yang perlu diperdengarkan setiap hari adalah bahwa Tuhan itu baik. Dia bukan Tuhan yang menghukum kegagalan saudara, tetapi dia justru adalah Allah yang mengangkat saudara. Dia justru Allah yang ingin melihat saudara dan saya berhasil. Karena kita adalah terang dan garam, by the way. Itu status saudara. Memang ada ayat lain yang berkata bahwa kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor, yaitu akan. Tetapi sebagai terang dan garam, kamu itu memang adalah terang dan garam. Itu sebabnya terang dan garam perlu yang baik gitu kira-kira. Tuhan support dengan semuanya, dengan pengorbanannya, dengan perlindungannya, dengan mujizatnya, dengan kesembuhan yang daripadanya, dengan kemenangan yang daripadanya, supaya kita semakin naik. Karena dengan kekuatan kita, kita tidak bisa. Tuhan tidak pernah marah sama saudara. Dia tidak menghukum saudara. Justru ia berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi justru ketika saudara sedang merasa tidak layak, ketika saudara baru berbuat salah, ketika saudara merasa kotor gitu, gitu ya, datang sama Tuhan, datang kepadanya dan bilang, aku terima kebaikanmu. Aku tahu adalah aku anak yang dibenarkan, bukan karena perbuatanku, tapi karena perbuatanmu. Justru dengan kesadaran itulah si anak yang hilang itu kemudian datang kepada bapaknya. Di rumah bapakku ada banyak makanan. Dia nggak memikirkan kemarahan bapaknya, dia memikirkan kebaikan bapaknya. Demikian juga dengan kita, saudara. Selalu pikirkan kebaikan Tuhan, sehingga kita setiap kali berani dengan iman menghadap tahta kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah marah, Engkau bukan Allah yang menghukum kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemurahan kebajikan itu mengikuti kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap kami yang merasa saat ini tidak layak untuk datang, justru kami tahu kami dilayakkan karena perbuatan Kristus, bukan karena perbuatan kami. Itu sebabnya kami memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, sebab kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Mari kita nyanyikan lagu ini, saudara. Ku memuji-muji nama-Mu, Tuhan. Mari kita katakan, aku memuji, amin. Bergeser cinta kasih, kebaikan yang Kau beri, tak dapat ku ganti. Amin. Kini hati berjanji padamu sampai hilang
memberikan hati kepadamu Tuhan. Mari kita katakan sekali lagi. Ku memuji-muji namamu, memuji namamu, takkan bergeser cinta kasih, kebaikan yang kau beri. Amin Tuhan. Dapat ku ganti kini hatiku, kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku akan melayani, memberikan hati kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ya. Terima kasih Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, yang selalu menerima kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang berkata tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, mujizat-Mu, kesembuhan yang Kau sediakan selalu ada bagi setiap kami yang percaya. Sebabnya kami mau menjalani hari ini dengan sukacita, sebab Engkau selalu beserta dengan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih untuk setiap kita. Buat saudara yang lagi mengikuti program ini, saudara bisa share link dari program ini ke rekan-rekan kita. Semakin banyak orang yang mendengarkan Injil kasih karunia di dalam Tuhan, orang harusnya nggak tertekan, dia harusnya mendapatkan kelegaan gitu ya. Yang kedua, untuk setiap kita yang ingin mendengarkan sermon dari GKKD Shouters dimanapun saudara berada, saudara bisa dengarkan di Spotify Shouters Sermon. Jadi lebih mudah kita mendengarkan di mana aja. Dan yang terakhir, untuk setiap saudara yang ingin support pelayanan ini, saudara bisa lihat nomor rekening yang tertera dan kita bisa transfer ke sana. Itu akan sangat membantu bagaimana mengerjakan pelayanan ini saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita.